Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama kami di 7 Minutes with God. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana metode penginjilan yang singkat. Ada banyak orang yang ingin memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus, tapi kadang kendalanya di dalam metodenya. Jadi, di dalam metode penginjilan yang singkat ini akan membawa kita ke dalam metode penginjilan yang sederhana, mudah, dan terarah. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas penting orang percaya itu bersaksi. Yohanes 15 ayat 16 berkata bahwa Tuhan memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Tentunya buah pelayanan, buah karakter, dan buah penginjilan. Dan dituturkan kembali oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Yesus ingin kita bersaksi, menceritakan tentang Yesus. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamulah saksi-saksiku. Jadi, dengan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk mempunyai hati memberitakan Injil, bersaksi, dan melalui metode penginjilan ini. Metode penginjilan yang singkat ini diberi nama AMAKE, yang dimana itu A adalah anugerah, M adalah manusia, A adalah Allah, K adalah Kristus, dan I adalah iman. Kita akan melanjutkan di huruf A, yaitu anugerah. Pertama kita mulai dari huruf A. A adalah anugerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anugerah artinya pemberian Allah secara cuma-cuma atau gratis, juga sering disebut sebagai rahmat Allah. Anugerah Allah merupakan hidup yang kekal di surga nantinya. Terdapat pada Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23 yang mengatakan bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal artinya surga, yaitu kekekalan yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya, bukan karena usaha kita, pekerjaan kita, atau perbuatan kita. Hidup yang kekal ini mutlak pemberian karunia daripada Allah. Sebagai contoh, kita menggunakan ilustrasi, kado, atau hadiah dari orang lain yang ditujukan kepada kita. Misalnya, di saat kita berulang tahun, ketika kita menerima kado tersebut, kita menerimanya dengan cuma-cuma. Demikianlah juga dengan anugerah Tuhan. Anugerah merupakan pemberian Allah secara gratis, yang perlu kita lakukan hanyalah menerimanya saja. Manusia. Untuk manusia ini kita menjelaskan bahwa Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun, siapapun, jabatan apapun di dunia ini, semua sudah tercemar oleh dosa, oleh karena dosa pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan sampai hari ini dosa berarti tidak taat, dosa melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi usaha manusia gagal, kebaikan manusia gagal, amal kita gagal, keyakinan kita sia-sia atau gagal. Tidak ada yang bisa membuat kita selamat kecuali karena anugerah Allah. Lalu kita jelaskan seperti ini, kita buat pertanyaan, mari kita melihat bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan manusia itu. Itu pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga adalah A, yaitu Allah. Di penjelasan ini kita mau menjelaskan bagaimana sifat Allah. Sifat Allah di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, dan ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada orang yang berdosa. Tapi di sisi lain, Allah itu juga menghukum orang yang berdosa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Maut itu binasa. Apa yang dilakukan Allah untuk menyelesaikan dosa tadi? Untuk menunjukkan kasih dan keadilan Tuhan, yaitu melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan hanya itulah cara satu-satunya yang dilakukan oleh Allah. Allah mengasihi, mengutus anaknya Yesus. Allah menghukum orang yang berdosa, dan Yesuslah yang menerima hukuman itu di atas kayu salib. Yesus yang menanggung semua dosa-dosa manusia. 2000 tahun yang lalu, untuk menyelesaikan dosa itu, dia harus mati di kayu salib. Kak, Kristus. Kita menjelaskan di Kristus ini bahwa Kristus datang dari surga ke dunia menjadi manusia, tetapi tugas misi Yesus adalah mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Kristus mati, Kristus dikuburkan, tapi Kristus bangkit pada hari yang ketiga, dan Yesus itu menampakkan dirinya ke banyak sekali muridnya.
bahwa dia hidup dan akhirnya dia pun ke surga menyediakan rumah bagi kita. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3, di sana dijelaskan bahwa Yesus berkata, "Aku pergi ke surga menyediakan rumah, menyediakan tempat bagimu, supaya ketika aku datang kembali ke dunia, aku bersama-sama dengan engkau di surga." Inilah janji Tuhan yang memberi penghiburan terhadap kita, yang menguatkan kita bahwa ada pengharapan kepastian surga bagi orang percaya. Jadi mari terus memberitakan Injil bersaksi. Penjelasan iman. Penjelasan iman adalah suatu keyakinan yang diajarkan Yesus Kristus dalam kaitannya dengan Injil iman, merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari yang ia percayai, seperti yang tertera pada Roma 10 ayat 9. Karena tugas orang percaya adalah bersaksi dan menyebarkan kebenaran Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Dan bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus akan binasa karena upah dosa ialah maut. Kunci utama untuk membuka pintu surga ada iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Apakah semua penjelasan ini bisa kita pahami? Marilah kita membuka hati untuk menerima Tuhan dan meyakini bahwa Dialah sumber dari segala hal. Kami harap melalui metode penginjilan singkat ini bisa membantu dan menolong kita dalam tugas untuk menginjili, bersaksi, dan saksikan Injil. Kami berdoa semua orang percaya menyadari tugasnya dan pergi memberitakan Injil di mana saja, baik di rumah, tempat kerja, di gereja, dan di dalam masyarakat sekalipun. Jangan takut pada apapun, cukup berdoa dan jalani semuanya dengan Tuhan Yesus, karena pemenang bukannya tak pernah gagal. Had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. At the ribbon for your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing.